Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Fakih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah satu nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti ini. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik sebenarnya ada endapan. Sudah jelas detail. Mbak Madzhab kula bener salah pakai aku anut ulama-ulama niki. Pokoke mantafaq qoha walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa ada? Ya ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat, kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho to yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masalah. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sido tobat kok kesel lagi meneng ngono. Lha pakai kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat gue double anggap aja sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nak kok 10 tahun ya tak tahu naik 10 tahun ya berarti wis bar lah nak pengen cepat bayar kredit ya tiap bar sholat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil yang langsung 10 juta akan cepat selesai apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Kok salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat, Gus. Wis salat nek ora salat berang tahun. Kita 3 tahun iki eling jelas. Ya ora takon istighfar ya tiap salat sudah beli. Nah, tapi ya mau. Istighfar ku engko bahas engko. Penting wajib sih. Kenapa? Karena sih gitu. Lara kau beristighfar. Malah kiai rapal tunggu sholat temen. Lah kok iso? Lah anggere jelas benak saja ta namne Rabbil firli warhamni. Lah masamu iku gak istighfar. Wong sholat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar Gus. Lah nek pas lungguh benak saja ten muni piye? Apa lam sholat iki? Rabbil firli. Lah iku mbak anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi agar jelas beda saja, tak otomatis berbeda. Lalu tunggu istighfar atau tunggu sugihan. Mulane ngaji ya fakih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah satu nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti ini. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada endapan. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8, lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara, apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, amil zakat untuk gak ngumui rantul. Rata-rata kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras? Memang aku juga barang jadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ya setuju ya ambil masjid dikai karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan, ben kulino ikhlas lucu. Cara ulah ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ana sing suka ngekek kopi ta rokokan ben bunga-bunga terus pokoke sementing. Tok janom kok mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Ku apa-apaanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Dadi sik amil zaman Nabi bayangane ra ngono do konto. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis iso bayang nang Madinah Yaman.
Wis ngono cek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa? Tapi kalau terus muni. Oh, terus kowe sudah dadi kok cara Gus ambil saiki ra untuk kok awas ya ndak ngono. Ora ngono maksud iku yo kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodu min abniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk saka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Gue aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk Bani Hashim. Ya, tapi jelas itu ya sembah lah. Semoga sementing itu bisa kayak nongol. Mana itu umpama ambil itu bayangnya sing ono kangelan ya, no? Yang setahun pisan mau ngumpulane masjid terus diterone rondo-rondo. Iku enak aku sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon cara aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Apa rondo sing kurang iki. Ya sing ono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda kayaknya kan lebih ikhlas kan, nggak pasti banyak apa kepentingan, banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan, naiso, naiso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya bener-bener kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tata koi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga. Itu dari Kepulauan Riau yang kota. Itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya. Ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot ya ono apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagusan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya istafti kolbak, tanyakan hatimu, itu pantas nombor kan? Apa pantas nombor tau kan? Wal makola tu sabial de makola kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karo rasulullah khamsu kisolin. Umpama ora ana te 5 tingkah sifatin tegese pira-pira sifat mazmuatin kan den wudu. Nasara yektine diwodo dikritik disalahkan nasara yektine dadi sapa nasu manusa kulo saben nasu solihin saleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang saleh. Kholisina tegese lepas kabeh, kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Biljali klan goblok. Mari donya rusak nak goblok nerompok. Tenang wae. Air itu tegese rido biljali klan goblok. Dia adamil ilmi klan orang ngerti bidini klan agama. Ada 5 hal yang andekan tidak ada hal ini maka orang semuanya soleh. 5 hal sing dadekno wong ora soleh siji alqanaat bildal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Ane kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga nasoihul ibad ngaji esuk-esuk war kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. Ruya den wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi, Allahu ta Allah yo begitu. Iku sajane ya bodo mau. Sajane cara sorok gampang ya bodo. Allahu ta Allah ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Allahu ta Allah ya bodo ora seneng sapa Allah. Nah yo begitu ya Allah ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ora seneng donya. Kayak jane gampang ya bodo. Ini harokati orang harokati sing Arab, harokati sing nulis orang harokati sing Arab. Jadi nak saya beda ya salah. Sing harokati sing Arab sing nulis. Sing nulis, nah sing harokati sing Arab kulo hormat ke Nawawi. Sing nulis kuwe-kuwe barang kadang. Allah ya boti ora seneng sapa apa kula alim ini saben-saben wong alim. Dunia kelawan dunia urusan dunia ku dene pinter tapi jahilin bodoh bil akhirat lan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis sawal hakim marwi ana sallallahu alaihi wasallam qol zambul alim dosane wong ngerti ku zambun wangkit tapi wa zambul jahil ku zam bani itu sallallahu. Ana aku itu sana akeh kowe pokoke wis zambul alim zambun wahid wa zambul jahil
Daban iku sono capek muni dosa loro, ajane ora loro tok. Iki capek. Kok mesti dik temen kok mau loro kok penak. Loro pakai. Masuk loro ping, apa? Loro tapi apa? Ping berkali-kali. Rawu ngoten hati sobat tilam. Terus dosa meneh wal khirsulan ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruya dirwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qol azudu tazwat di dunia ing dalam dunya. Iku yuriku iso nang nopo zuwat alkohol ing ati wal badan lan badan. Wa warfatu te seneng di dalam dunya iku tutiku. Iku iso ngrepot nopo seneng alkohol ing ati wal badan ing badan wa terbroni. Baru ya anahu qala nikmati dar ad-dunya. Nikmat iku nikmat banget apa adaru omah dunya utai dunya. Enak-enake omah ya dunya liman kedhe wong tajawada kang sangu sapa man minasang dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhir hatta yurdi menanu jogeman ngritik dunya nemen-nemen. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunya. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman kedhe wong tajawada kang sangu sapa man minha sanging dunya di akhirati karena akhirate man hatta yurdi asigo ngridano sapa man robbawe ing pangerane man. Dadi ning dunya sujud lomo atine apik orientasine golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunya iki rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga. Tapi wabi sadar ada rudunya ele omah ya dunya liman kedhe wong sedat kang alang-alangi apa dunya ku iman an akhirati sing akhire man waqas sorot lan pepeko sapa man ceroboh sapa man ing dalam iki anrido robbi dunya iku ele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa taala rawahul hakim. Wasuhulan medhit bil fadli kan luwian ail buklu tegese medhit bimaklan perkara zada kang tambah apa mar hajati sing hajate man bidalikal waktu dalam kono-kono waktu wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirillah lan delok liyane Allah fi fil amal ruya anahu qala satuna sithik banget siksa adaban yaumul kiamat kuman wong ele siksa ning kiamat siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene kanggo sapa man iku kanggo wong yuri kang ngetokno sapa man memperlihatkan annasa ing manusa liya orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan bahwa dia punya kebaikan wala khairofi padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona itu kesannya baik padahal tidak ada kebaikan, kesannya soleh dibeli rasoleh belas itu modus parah. Nanti lara-larane siksa orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama Rawahul Hakim. Mulane bener biasa wae kan. Ya kowe sampeyan sing biasa wae. Ojo ngetokno soleh nemen-nemen. Nek soleh malah diaudit be pangeran apa? Biasa nek guyu-guyu, biasa guyu banter. Ajane guyu banter mari mati-hati. Lah tapi nek kowe khusuk modus lho. Dadi milih iki yo. Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura soleh ayo milih. Berat dihisab. Berat pura-pura. Mergo kok pura-pura terus ngomong udah enggak bener. Padahal kadang enggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Arab. Waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa. Diperlihatno faqama ing sadhuwure perkara indahu kang sadhuwure man nal khosah sing wedi pengiran bahwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae. Sidi astagfirullah. Sidi astagfirullah. Sebelum arah wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar dong astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya astagfirullah. Wong gagas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nek ngomah ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, bahwa munafik. Aku mulane roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah apa mikir wong liya. Tapi jelas kuman arana safaqama inda minal khasyah bahwa munafik. Rawahul Bukhari waduh repot nek Imam Bukhari. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh ndak hadis sahih ndak bisa dibuat pegangan kan. Dan Rawahul Bukhari tuntas ya Pak.
Sesuai biasa, kamu udah biasa. Kalau itu tak senengi bapak itu urip ya. Mau nak isu nganten ini biasanya bapak melaku ya, kadang keturunan kadang buatan melaku. Nggak tak kok itu yang ini pada ngebudi ngantek ada duit, bapak. Bingung nggak mending jadi duit ya. Ya sekarang nggak ada duit kan jajan, ya ramai sih tinggal. Terus kadang jajan yang marung itu bayar udah 1.000. Zaman bapak sana di 1.000. Iya duit kok agen tak mau 10. Oh lagi duitmu paling cilik. Bapak sedang dikuyan. Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu, saya ngerti. Bapak ini ingin mentertawakan dunia. Dunia itu lucu-lucuan, dunia wala ibu apa? Walaupun ya. Ya kan laku terus nilai konco-koncone kadang 3 kilo, 4 kilo Islam laku. Nggak neng jalan ketemu angkot terus numpak angkot, dia sih santai. Saya yang ngasih mobil, soalnya bapak kan. Mana ya? Nurun tengkulo ngepis di biasa gue mobil ini. Bapak ini, terus kabungan mobil sebenarnya kadang. Melaku sampai angkor, kadang supirnya jenis rotor kena bapak. Jadi kemudian setelah itu, mohon pulau ternon. Enak jadi supir. Saya enak ya, enak jadi kiai bantah-bantah lucu darah karo. Tuhan deh. Sing kula kenang bapak cerita debatnya wong melarat wong juga, itu paling tak kenang. Wong melarat itu nak poso kan tetap macul, kadang macul buruh wong, kan repot wis macul jadi buruh wong. Protesnya wong suke, enak jenengan wong suke. Poso turu ning omah ndelok TV, kula niku wong melarat. Jadi nek poso iku berat, wis poso iki macul buruh wong. Umumnya wong melarat kan cara berpikir begitu. Ora usah tawarai kan nglakoni, maksudnya ora usah tawarai. Ya wis suke enak, lho enak jenengan. Kula niku wong suke. Ditangi turu ngopi, sarapan pecel, mengke awan sithik ramai, mengke sore nyate. Jadi sing kula tinggal mangan niku kathah. Nah jenengan kan biasa ramangan. Lagi wong melarat itu sadar kan wong melarat itu kan enggak tahu berpikir cara wong sugih. Jadi kan tadi diwarai cara berpikir wong sugih. Akhirnya sing melarat itu oh nggih sami-sami berat. Wong sugih poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Ini mau esok ngopi misalnya, pecel awan titik ramah, nggak awan gudeg, nggak. Pemenang deh, wong Surabaya nanu kan semua nang jadi makan acara. Jujur ini semuanya ditinggalkan. Jenengan kan pun biasa, ninggal ngoten sekanten. Wong jenengan tiang melarat, akhirnya, oh nggih sami-sami repot. Ini kok kancane bapak untuk kanca sugeng Surabaya. Nah bapak nak itikaf sama masjid tampil ngajak om melarat. Nah 2 orang ini debat ditunggu bapak. Jadi kayu buat batik. Zaman itu sempat BMW. Wah itu angger itu. Angger tanggal 21 ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak gue BMW. Sonaruan. Mau gue itikaf. Ibu itikaf nih masjid Tuban. Gue lagi rong jam. Mau gue medal. Gue lihat sate. Jadi jedane itu nyate. Gue itikaf nih. Mau gue itikaf. Malah bareng jam modal mali, boleh ketan. Terus sing marah yo melok. Dadi mau itikaf bawa BMW, amen jeda. Wiritan yang sajam jeda. Sing marah urung-urung kok leren, wes ta. Ora rasane itu. Akhirnya bareng sing sugih demo tuh sing marah. Derek. Kalau gak ada rencana, nanti kalau nanggir umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Kenapa di daftar monggo nanti itu itikaf tidak, no? Itikaf saya go BMB no, sanggup. Jadi misalnya 21 yang masjid Tuban, kok 23 yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Yang marah tiga RP langsung full, maksudnya itikaf full. Yang suka tiap jam terjeda. Ya ini seneng jeda santai wae. Wong cara kiai mau itikaf ning masjid ibadah nyenengno bakul yo. Kiai kan ilmune akeh. Jadi bapak tenang ae. Lah aku kiai ning dhewe ibadah tenang ae. Santai ae. Ya karena tadi sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar nggak soleh itu masalah. Man aron nasa pokoma inda minal khasyah bahwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja. Itu bahwa nanti pada tiga Jawa itu biasa wae. Nanti saraf pulau mbah mun alim-alim wae poso ya biasa. Nggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ada penampilannya apa? Biasa. Sarang pulang soleh-soleh orang terus sidik-sidik istighfar biasa.
Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalahan di luar kapasitasnya. Man aronasa fokomain dah minal khasyah bahwa munafik. Ini sarap pulau soleh alim murid ya juga. Sarap pulau bangun ketemu bapak ikut cukup. Ketemu untak ikut cukup. Pulau balik rawang alim ketemu ikut cukup. Itu biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wa satana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwat nang hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal ijabulan wong muk bangga biro iklan pendapat ide kayak sekarang setiap orang hanya mengkagumi pendapat kubunya sendiri. Tipe menangi dewi cara Jawa itu termasuk kerusakan itu. Istisan itu sing anggap apik mau diaklihi kelan akali wong dewi watat diri hilang oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini. Nah, ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, itu jenenge tabir rohyi dan itu mari dunya rusak. Wa tarufu ulan ngrasa kumo luhur, rifai maknane dhuwur, maknane ngrasa kumo luhur, ngrasa paling tinggi bidzalika kelawan aklihi wa tadbir wal Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, haddatsana Abu Ja'far At-Tainuri al-Mufassir. Haddatsana Abu Bakar At-Tainuri al-Mufassir wa nasmatu Jinawari At-Tainuri al-Mufassir. Haddatsana Muhammad bin Ayyub al-Attar, haddatsana Abdul Munim bin Idris an Ubayyin an Jati Wahab bin Munabbih. Kana ana iku fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun lanang. Kana ana iku fi Bani Israil ing dalem Bani Israil sapa rajulun lanang. Asa kang durakani sapa rajul Allah Ta'ala mi ate sanaten ing 200 taun. Sumamata mongko nuli mati sapa rajul. Fa akhadhu mongko nyeret sapa wong akeh birijli ing sikile rajul. Ana wong umur 200 tahun niku penggaweane maksiat, pas mati diseret-seret. Fa'al qauhu mongko numibakno sapa Bani Israil ing rajul ala masbalatin ing atase pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Masbalani nggon kotoran tempat sampah. Fa'awha maqam paring wahyu sapa Allah Ta'ala ila Musa maring Musa alaihi salam ani khurut fasalli alaihi ukhrut muntawa sira fasalli mongko nyalatono sira Musa alaihi ing atase rajul. Kala dawuh sapa Nabi Musa ya Rabbi do pengiran ingsun Bani Israil te Bani Israil kabeh usyahidu nyikseni sapa Bani Israil annahu anna rajul wa aso kayu durakani sapa rajul ka ing panjenengan mi ate sanaten ing 200 taun. Wa mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala ilahi maring Musa kata kaya mengkene kana ana sapa rajul ila anahu kecuali sak temene rajul iku kana ana sapa rajul iku kulama nasyara semangsane buka sapa rajul at-Taurat ing Taurat wa nadzara lan ningali sapa rajul lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbalahu mongko ngambung sapa rajul ing isma Muhammad qabbalahu mongko ngambung sapa rajul ing isma Muhammad wa wada'ahu lan nyalen sapa rajul ing isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat lorone rajul wa shallalan maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad fa syakartu mongko nyukuri ingsun dalika mengkono-mengkono fil rajul maksudnya takbil wawatihi ala ainihi lahu maring rajul wa ghafartu lan nyepuro ingsun dunubau ing dosa-dosane rajul wa zawwajtuhu lan ngawekno ingsun hu ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra apane bidadari. Terus niki kitab napa Khilyatil Auliya. Khilyatil Auliya niku kabudute niku sing aran Abu Nu'aim al-Asfihani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kabudute lahire 450 kabudute 504. Terus gampangannya Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten al-Asfihani. Abu Nu'aim itu ada kitab namanya Tabaqatul Auliya. Terus Tabaqat itu maknanya klasemen tingkatan al-Auliya biro-biro wali. Jadi ada kitab namanya Tabaqatul Asfiya, Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, apa Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya.
Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Iku ana tenan kena agama niku kaitane mbek sanad. Mboten akal saja. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in jalil, seorang tabi'i yang paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam ya, nopo maksudnya babi, nopo macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus dia gak menangi Nabi tapi menangi para nabi. Ini penting kalau aturakan nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasi Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Saking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati diseret, fakhodu bridju mati diseret dibuat ning tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan dia berdua. Jadi pangeran dari pangeran Rasulullah subhanallah, pokoknya dia nak mau Taurat, ono jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi, dihormati. Yes, gara-gara itu aku matur nuwun. Sekali nyolati, serasa takok pokoknya nyolati. Ini menunjukkan betapa tinggi, lan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qissatul Anbiya. Jadi yang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu ya apik sembelane, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulanya pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi. Ya tiang-tiang Ansor yang akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Medina. Itu mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita orang Ansor penasaran dia itu siapa. Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, atau seorang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur anggar manfaat, enggak nglarakno wong, prospek secara bisnis. Ya sudah dianggap baik, kalau enggak ya enggak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad jadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit Pak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun dijak teng Syam. Ketemu Rahibun Bukhairah pendeta pertama seorang Nabi Muhammad itu buatan yang Muhammadiyah pendeta. Paham ya? Dan cara ngendikan kan khas nubuwah. Wah bolak-balik cerita tentang mereka temu-temu khas nubuwah. Mulai Ibu Bukhairah itu ketika delok ya kok sing diceritakno berjanji.
afi ainaihi humratun istidharon ila alamatil khafiyah ditakoi cara didelok mripate Muhammad mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon misalnya srengenge keng kulon pohonnya dipindah kulon nak ngetan nggih pokoke nyiupi Nabi sangka harusam si panasin apa srengenge. Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja gara-gara Allah bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Kecewanya Paul Bukhairah. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, enggak ini dah anak saya, ponaan cuma bapak yang mati. Terus dibuambungin, dia Nabi akhir. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule duwe napa? Apaan ku kecewa, mripat wis bener, gantengnya wis bener, wis kabeh bener kecuali sitok. Gadah napa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, enggak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia dikandungnya. Setiap dunia Mbak Roy Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada Kani satu Bukhairah. Nama Kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina terus nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad tuh balik-balik ke Mekah. Pun jadi gunjingan teng Mekah, teng Madinah, Yirin Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran yang menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini seperti ini. Saat ini ketok shadaqallahu wa rasul. Islam niku teng Cina itu luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto, hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa lebih cepat. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen, Yahudi Kristen itu cepat. Mulane perhitungan ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani lu apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Iki cek roh tur ana kitabe. Ora ana critane wong Amerika misalnya yang sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo. Ora ana napa? Agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadekno alat apa nggo jepite cah wedok, nggo aksesoris cah wedok. Ning Cina biasa kondom. Diolah ulang karena tidak ada najis, tidak ada penipuan, orang nopo aku ini perlu dimertos. Nah gak ada pilihan, karena ada pilihan ya Islam kancanan Mustafa, maksudnya podo Islami. Nah ada pilihan. Paham? Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi sanad seperti ini Wahab bin Munabbih itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan nggak pernah disebut figur Muhammad yang menarik, paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi nggak terbersit akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebutno Nabi Muhammad itu sapa? Ini ku Nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Wa yukhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Niki rungokno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten iku sekedar sekedar ngambungi asmane Nabi senteng dene kitab Taurat. Iku ndadekno di sepuro kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini menjadi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begini, Bapak.
Di dunia sekarang tuh ada dua kelompok besar. Yang satu ini yang podo warasi, lebih saya nggak masukkan yang tidak nopo waras. Sing podo warasi perdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawasul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi habibika Muhammad, misalnya tawasul ya pokoknya. Nabi Muhammad yang tidak wali, yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi. Nggih, kemudian dari ulama sang isor-isor. Pokoknya yang nabi aja, ini yang nabi dulu. Urutannya. Kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawasul nyebut Nabi Muhammad. Itu Muhammad sebagai babuhul adzam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah. Wasilatuhu ala adzam, bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika ini atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad bibabikal azam, saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad. Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah, dan orang nggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa pintu, karena kita tahu caranya baca tasbih ya caranya Muhammad, baca tahmid macam-macam. Yang kelompok satu ini masih waras, masih normal cara berpikir. Cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk. Berarti ketika sa'al Allah Ta'ala wa dzakarta Muhammadan asyraka ma'hu ghairu fa inna hadza makhluk. Sing sitok cara berpikir, kowe nak nyebut Muhammad ketika donga berarti nyebut makhluk, berarti kowe menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jadi sing sitok eling Muhammad langsung eling kemakhlukane. Sing sitok eling itu babe pintu. Itu jadi perdebatan ila yaumil. Ya saya kira didelok kontak. Mulane saat ini urip. Wis ngoten. Sampeyan wis pokoke nek debat ngoten lan amalukum sembule. Lan dari Said Muhammad tadi diukur. Nak kowe nyirikno wong mara kuburan sekali-kali rungokno inceng muni njaluk kuburan apa muni ya Allah ya Allah. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Tapi cek nak muni ya Allah ya Allah. Wong kadang mara kuburan ngenyek mayit. Ya misalnya wong mara kuburan Mustafa nak ndonga kok iso mbok arani tawassul diwakno Mustafa. Nak ndonga ngene Gusti iki kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso barani jaluk kuburan, kadang wong mara kuburan iku malah ngenyek mayite. Ya cara mayite kula tersinggung jalukno dijalukno sepuro Mustafa tersinggung. Dia semamal sakmono apa nyafaate aku. Lah ya mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat ya kalau sudah perdebatan. Lho beda mek kaya kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat wong bingung ngono ae, ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bariku untuk wangsit. Jute rugi ora tau tahajud gak entuk. Kowe ora tau napa? Mane bener fata kula, nek bar tahajud ngopi ae. Mare repot. Ana bisikan-bisikan niku mergo kurang gaul, kurang napa? Nggo gaul agak ngalami ngoten iki. Wangsit macam-macam, aneh-aneh. Ini penting kula aturaken. Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. Mulane iki penting ngaji be ulama ben sampean ngerti duduk perkara ini. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Kami kalau jamin sampai nopo sampai kiamat. Ya karena seperti itu ya sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad itu pikirannya langsung ibabul azab. Sing sitok ini asyraka billah ghairahu, dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan. Lah punane kuno tiyang Yahudi ku pinter-pinter wong. Percaya anak Nabi Muhammad nabi, tapi pinter. Kalau gadah cerita kata, saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu, mayuti Rasulullah faqad atau Allah. Sing masyhur ge sing sampean roh ge napa niku. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Kowe nak pancen kepengin taat ning Allah ngrano aku wis padha karo taat Allah. Jare Yahudi di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten rumah teng ngarepe mu ijo Bang di depan umum, krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare Yahudi ngene, "Intadir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi."
Man ato'ani faqad ata'allah. Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan mayuti Rasulullah faqad ata'allah. Nabi membahasakan pakai bahasa manusia. Man ato'ani faqad ata'allah. Wa man asoni faqad asallah. Terus orang Yahudi itu bilang gini, unzuri ila Muhammad. Ini adalah Muhammad. Tambah suwe tambah parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani, karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah, ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Beda ada apa kayak wong Nasrani? Mereka menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Iya jejer. Di depan umum, saya ulangi di depan umum. Wah, nah bukti ku tak ora tau mikir ngono. Ya alhamdulillah mergo wong bener. Tajane mergo ora cerdas barang. Tapi alhamdulillah. Jadi opo wae ku dadi masalah. Lalu mulai disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan biddi. Wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhum minal kitab wa ma huwa minal kitab. Itu mulai wong dhisik pinter. Terus pokoke wong Yahudi ku awal asifati layam bi alsinatihim wa ta'nan biddi. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap lho kersane Allah piye to, Mat? Allah ora ketok, ora tersentuh, harus ada master percontohan sing ketok. Wes, barang Kanjeng Nabi ngomongno aku dadekno mastere pangeran percontohan agar taat aku taat Allah. Jadi ki anti Nasrani, kok saiki posisimu koyo pangeran. Angger taat kowe padha karo mbek taat kok. Ya akhirnya yes, Nabi Muhammad udah wae pangeran wis amat sabar, wis ngonane ngono. Nah, kok ning riwayat kedua ono critane. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah, ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong ora iso ngomentari kula. Kemana sing ngomentari kula terus setruk tak pelus pokoke sing ngono terus. Kok model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedhe ngono terus setruk ta apa ngono. Jawabe Allah, "Sasa, aku sing pangeran ora iso komentar kowe trimo nabi." Mulane sebagian riwayat hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Lu dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pangerane dikomentari wong meneng ae terima nabi kok geger. Wis yo keben. Lho aku ra sing gawe mereka sing ngerseni mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kowe tak barno. Jadi pangeran wong aku sing pangerane dikomentari apa meneh terima kowe. Akhirnya nabi-nabi ku tenang aja komentari. Kok dikadhawi pengen. Jadi kita ngomong kiai mubalek gak dikomentari wong. Tersinggung. Aku rapati alim, amatir, jadi amatir. Jenis tenang. Dan ana donga wong donga kowe dongakno enak ramati, kiai yo dongane romantis, malah keren. Manusa ora pangeran, dadi ngobos ya apik wae. Wah bolak-balik soalnya calon bupati, terus dongakno dadi bupati ngene. Tak jawab ngono. Mau nak mandi, ya banyak dong aku mandi. Nak mandi gue iling-ilingan, nak pangeran ora wajib mandekno. Tak omongin lapis, gue gelem yang ini gue ora ya wes. Sing tenanan gue, tenanan ora ono pengaruhe pangeran. Pangeran sak ora mandi tetep ora mandi anak-anak. Padha-padha donga mati tenanan ya gue pengen mati husnul khotimah. Gue mau urusan donya lah, apa mikir gue tenanan. Oh aneh-aneh. Lah iku ya. Tapi iku luwe apik timbang komunis. Kalau balen iku tetap luwe apik timbang komunis. Ulama top sak donya ketemu Paus cek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam cek sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya jadi John Bobono lah pokoknya jadi. Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa itu sopo, Ibrahim itu sopo. Pusing gue cara ketemu. Gue Islam lawan Nasrani gue cek sambung. Isa oke, sepakat sama-sama tokoh populer Isa. Ben nerangno iku Abdullah wa Rasulullah, kono nganggep Isa itu Trinitas, salisun apa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi gue ketemu Cina, wong komunis. Isa man dua, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa, pernah presiden apa enggak, nanti buat bakas karena tahunya orang besar itu misalnya jabatan apa itu sirine kena apa ulama se-Indonesia ketika Bung Karno, ketika Pak Harto Kabel itu sing anti undang-undang ngambil komunis padahal mereka pernah berkawan dengan partai-partai Kristen misalnya dengan Parkindo
Kulon nggak anak kiai, putune kiai jadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid, ya dialeknya buyut-buyut saya. Karena tadi nggak ada harapan dengan komunis kita itu karena nggak mengakui kitab nopo suci. Saya ini uang us goblok banget. Oh asal non muslim digasak. Saya seru banget saya ini zaman muslim. Anut sing khusuk yo pintu kadang tok wangsit barang kok paham ya. Anut sing rasional malah ora apa-apa. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelong pangerane digelar. Paham ya pangerane napa? Digelar. Oh Nabi Muhammad repot dadi nabi. Saniki enak anggar wong ngaku nabi. Ya ora paham. Terus ndok kula ora usah dijak debat, dipreksakno wae teng psikiater. Utawa takono tanggane iku diutang piro gegere ngono. Ngono ditanggapi. Kulo yen ate diparani diangkus teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya wonten aliran sesat darane ngeten-ngeten. Wong piro aja setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen. Kowe lha jenengan mboten. Oh ben. Ana suwange waras kandhane aku. Menurut santri pun. Di sampean sakniki ngaji kula bener to. Kitab Khilyatul Auliya itu kitab master Ihya. Terus kitab itu 12 jilid. Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatil Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatil Auliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memone Imam Sinten. Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya rahib-rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Nawfal ini cerita-cerita yang nyata. Dan sampean ngerti Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya yang tidak memang maktub sudah ditulis. Khadijah itu anggap baik umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyhur Susma Tarikh bilang. Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Nawfal itu penginjil. Wa kana tanasarafil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu ngalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah, kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau ke Syam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Orang di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tutilul ghamamah tuti'uhus sahaib. Pokoknya aku mlaku mbek Muhammad ku penak tutilul ghamamah moron dindi diyuki menduk tuti'uhus sahaib. Diceritakan sama Mas. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa Ibrani, bahasane tiyang Palestina, tiyang mriko. Niku tulisane ku mem nun ha mem alif. Wong Israeliani nak maca munahhama. Munahhama maknane wong sing terpuji. Disalin Injil pasti ku mayoritas yang Romawi, di Romawi mboten Romawi mboten Romawi Italia, Romawi Persia, ya Romawi Persia. Lu nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh. Kenapa dinamakan Muhammad? Pokoknya ibuke iku untuk wangsit. Pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul kok maknane iku Muhammad sampai munahama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Wis paling caiki. Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin Waraqah senaku jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur 20, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi. Wala-wali setelah 15 tahun terus Nabi Muhammad mulai yatahabbabu ilaihil khala, seneng nyepi, terus yatahanatsu fi ghori Hira, sering nyepi teng gua Hira macam-macam. Terus setelah itu takut ini rungokno, jadi bedakno nabi palsu mbek ora iku gak. Jadi nabi ku asli wedi tenan ya ora paham tenan. Nabi Muhammad ku mlayu kok gua Hira mlayu ketakutan karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat pasir pun pucat. Terus ngendikan yang Khadijah dathiruni zammiluni. Wah takutan.
Aku itu meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku kemu. Aku. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Loh, andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukang tolak angin, bapak malah repot kok. Paham ya? Loh, buatan ini logikanya. Khadijah malah seneng. Mergo wis mangkel dek 15 tahun tante ini ora ada perkembangan. Ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan jadi Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dinten-teni kok ora dadi. Nah, Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Waraqah bin Nawfal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Waraqah bin Nawfal, komentari Waraqah malah lucu men, lebih spesifik. Ya ibna akhi, nak undang ya ibna akhi, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos Jibril, namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kalau aja apal tak Waraqah sing diriwayatkan Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Wis ngene iki ndonga kumpul pas kowe diusir, kok aku cek urip. Oh, Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khriji ya, apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Jawab Waraqah, enggak ya ibnahi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Waraqah pertama jadi Nabi, 1 hari jadi Nabi. Padahal pengusirannya nanti 13 tahun kemudian, karena Nabi di Mekah 13 tahun ba'dal bi'sa, berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Waraqah zaman Nabi jadi Nabi baru 1 hari. Jadi disebut amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Innaha adalah fi sufil ula sufi Ibrahim. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu Nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan Nabi akhir zaman. Ya wis ora bakal ora Nabi, itu ora usah rasional. Itu tadi resiko kamu muja Nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat Nabi pisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil, karena Nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil, harus ada padanan. Itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi, so lucu. Lo apal tak ketemu Bukhari, Nabi nanti ngedikan sahabat ya lugu-lugu, Mustafa. Mana juta-juta sering malah untuk wangsit ya, malah repot. Sing tahajud ruhin ae ra ngarang wangsit. Mergo rapate khusuk. Kula nu nek tahajud itu juarang langsung wudu. Biasane kula ngopi atau kopi ngono. Wis seneng pangeran terus sinau ben. Sinau kitab-kitab wali. Kula nu diijazahi bapak, nek muji pangeran nu anut wali wae. Kok kadang mujimu ku salah. Wali ini anut gurune sampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok nek mikir dhewe mau nak salah malah repot. Lalu kita mikir anut aku enak malah pengiran, pikiran dewe kadang salah. Mereka ya akeh wong salah itu, sama wong abid-abid sing duduk. Masyhur ceritane hikam. Ana ulama, abid lho ora ulama, tukang ibadah. Aku ibadah nak rino poso, mangkele pol nek nasihat. Kok dekne iku nggo mangan sehari-hari kudu kerja manol ning pasar. Lha dekne wong zuhud wis yakin mantep ora kepengin sugih. Matur ngene kan, ya Allah Gusti, wong kula nu jenengan pirsa, nek kula mboten kepengin sugih, kula kerja mau nggo mangan demi sesuap nasi. Cek inane kula dadi manol teng pasar. Manol tukang angkut barang. Hamal cara wong Arab barang, tukang nopo angkut. Mbok jenengan paringi rezeki sing kula kampung kerja. Wong kula nu jenengan pirsa piyambak, kula nu penggaweane ibadah mek jenengan, kula mangan nu nggo syarat tok. Mas ora kepengin di Alphard, ora kepengin di Inovas, pokoke ora. Dadi kecewa dek wong nggo mangan tok kok buruk. Alhasil gang beberapa hari dia dituduh nyolong, sebagai cerita dituduh nyolong terus di penjara ngerisau untuk orang Suman, sore untuk orang Suman, terus protes kan, Gusti kenapa jadi LPE harus di penjara, terus dari pangeran teng hatif suara tak, tapi aduh kau kepengen rezeki tambah kerja ya iki, waduh, ini kan tuh mau terima sesuap nasi kok kerja, kepengen rezeki tambah
Dia dituduh nyolong ning penjara. Jadi kantor rezeki tanpa kerja. Kowe ra iso protes pengeran, maksudnya ndak begini. Pokoke kadung ngono. Lane donga nak keliru repot. Lane Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dengan Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad wa asta'idu bika masta'adha minhu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoke kula nu njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Nggih kula istiadah napa sing nanti diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ben malaikate ape nyalahno piye wong dene. Oh, saumi Ramadan sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amus. Kalau maknane nganggo fikih niki kita fikih sing lazim. Ngira. Fikih niki kita fikih sing umum. Sing iki yo. Sing umum saya sing umum bahaya kita sing. Umumnya kiai sak Indonesia malah sak dunya termasuk Mesir di Wefan dunya. Nah maknane ngene, sing umum. Wa 'alal ladzina lan wajib ning atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi buak lah. Du ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun de wajib bayar. Lah fidyah iku badale rupane tok miskin yaiku ngekek mangan wong miskin. Maksudnya miskin wong butuh. Orang miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah itu. Nah itu miskin darah, miskin kok ditokno. Darah ini miskin itu kan saya ini gampang, masuk ke sepeda motor ninja, kode yang lurah besok. Ini kurang miskin itu Pak. Miskin ini miskin tenan loh ya, orang miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih. Cuma untuk lurah. Miskin ini miskin tenan ya. Wes ini setuju ya mana dulu ya, lazim ya. Orang yang tua, nak poso kok tambah loro, itu boleh gak puasa, ini bayar ya, yaitu memberi makan orang miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Yang asli itu panjang dibutuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin gitu. Jadi saya nawawi ini. Wadomiru te domir fi yutiku nawi ing dalam yutiku nawi rojiun dari li fidyati maring fidyah. Di anahu krono tak temani fidyah mustaqot bimun. Iku domir sing dhisik rubatan dan derajat mergo mudal min. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyah ing fidyah. Sing gua kang uti fidyah to anu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah. Tetep wajib bayar fidyah. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar fidyah asal dia ini mampu bayar. Cuma dari saya Nawawi wal muradu tekan dikersana nasoam sanging pakaran sedekah fitri itu sedekah fitrah. Aneh kan? Enggak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh kan? Enggak tahu berumur kan? Nah iya mulai ngaji tahu. Ya aneh kok? Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetep wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari saya Nawawi bulat. Gak jauh orang kira sopan. Bulat tuh, pasti gak lazim tuh. Pucat kadang rasa sok sopan lagi gerbang ngatur jujur ke aku. Bulat tuh. Walah tuh bisa Nawawi. Aku tuh dari pejabat ditangkap. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo waki melaning ulama macam-macam. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karo nyebut sopo Taala hadil ayat akibal amri tahu perintah siami kelan puasa. Kama amar oleh nyebut oleh merintah sopo Allah Taala kita biratil iki kelawan bulan baleni untuk ngakeh-ngakehna jumlah takbir akibal ayat sausi ayat asahnya tidak nggak begitu. Ulama itu aneh lah yuk dia alasan itu padahal salah tetap dia alasan. Sama filtakil kofir kaya yang dalam kitab Fathul Kofir. Ternyata aneh Imam Nawawi ya anut. Jadi aneh itu di gurunya aneh yang melok. Tapi aneh nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi ono ilmuwan aneh kok insting atau wadus. Wong darani jenius. Tapi nak kowe goblok terus atau wadus darani stres. Padahal padha aneh. Jajal lek ora tau wadus.
Kok gue terkenal alim alama, wah ada rani jazah. Kalau bahasanya dewi, toke anak kiai lah, salim lah. Mustarike jazah. Mate aneh-aneh rana kiai goblok. Muhammadku, kira-kira ngaran jazah bukan stres. Stres. Jadi logikanya Senawawi ini. Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum terus ayamam ma'dudat terus walitub mil iddata walitukabbiru wa ala ma hadat walitukabbiru wa alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan walitukabbiru wa ala ma hadat supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir jadi takbiratul id, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah nih. Tapi sesuai ketemu, aneh ini masuk akal sih. Terus itu aneh apa? Ya, jadi kan waladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu fidyah, dua takbir, karena ayatnya ditutup walitukabbiru wa ala ma hadat. Makanya kata beliau kama amara wa ta'ala bitakbiratil id akibal ayat asani, yang maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kedua dari surat Baqarah dari kitab itu. Bocah kok diwarai pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua contoh tema poso. Mau loh, ayat pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya, mesti ayat kedua mulai ayamam maghrib. Itu mutong enggak benar apa bang? Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahu. Tapi apa yang pinter kemalahnya ini dia ini. Tapi apa saya ini seneng kan? Saya tak bukti no. Kalau mau coba bulat lereng ini. Daripada dijajal di lereng ini saya tahu apa? Dijajal. Masa akal saya gitu. Ya jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus. Ya terus ditutup. Kowe nak dar pemoto. Oh nak ngono nak dar ya kon moto apa penglakoni apa? Fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil akibal ayat as-saniyah. Itu tahu saya ayat. Maksudnya saniyah dari tema nopo? Orang kok saniyah tentang surat Al-Qur'an dari kita bulan. Kalau hubungannya berposo, padahal ayat kedua. Puncak atau ngaji. Kemarin ini goblok kalau kemarin. Terus no ya rapo. Roda aneh kalau ini jangan aneh, jelas aneh. Kemudian kitab poe rana-rana tengok ini dia kan. Umumnya kan ala ladina itikuna kan juga dalil wong sing haram atau al harim azamin, wong sing wis napa lumpuh atau loro sing berat gak usah poso tapi diganti apa? Atas itu gulon dia sering nggak tuntas juga. Itu gulon nak poso biasanya gitu. Kadang beli kelas kilo betok di poso sekali gak poso dia keluar ganti apa? Tidak. Karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa foto, ngendikari ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu tidak perlu dibayangkan apa seperti itu. Kecuali nom, kalau ini kan nom, misalnya pas poso loro ya, tetap asumsinya nanti bisa foto. Kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya, menurut tangis kan udah sehat kok. Loro itu rapi fisik kok aslinya, psikis kan. Rempete dok dindias ini kan. Wes jelas wes rasa dibodohi. Ora roh ae. Aku sering disowani wong bingung-bingung. Jangan kok sehat. Aku ora tau mikir tuh. Ya kayak susah, mesti tercerita. Kowe kok macam-macam, rata-rata kasus ekonomi lho. Tapi apik loro beda kafaro dosa. Lah kafaro mulang ora, wali ora. Apa kafaro ora? Disiku solusine. Istighfar ora gelem. Tetako utange wae akeh sudah. Pengenan wis pinter dilarakno suwen. Tapi rasa dungo biasa. Maksudnya kayak bener, kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ngono ta ora ngelingno nek kabeh dilampahi Allah ono. Kafaro paling efektif kan. Atau sing watuk ngeling berdosa mesti sithik sing seru.
Tapi bakat rawong soleh, loro nemen tambah dosane akeh. Mergo tambah reso nyawutan, tambah keluargane terlantar. Wah. Mergo ora keramat ora sing nilii. Loro. Wong soleh ana loro keren. Diri wae. Serta loro, bener. Istighfar kan istighfar jajal. Mumpung loro yang mulai kok dalu lagi istighfar. Jadi ya Allah kok istighfar mawon timbang loro malah sih. Nak kula loro ora iso nyaur utang, bojo kula nggih kok. Akan pun iku kula genti nopo. Oh terus kuwi agak-agak terus ini kula ora bakat kiai sing penting mandi. Lah ora mursyid kok istighfar itu aneh-aneh. Wah kusnudon Kaji Nabi itu unik, Nabi wong awam itu unik. Kaji Nabi tahu ketemu sahabat ya. Dia milih jadi wong awam, tahu ngalim. Nah awam tak pakai tawam. Awam ya gampang. Tapi orang niat menyek loh jadi. Niat paket hemat loh. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok. Gue elik di bang delok. Terus cerita. Cara kalau tadi jalan rawang aja ternyata. Tapi jangan di zino juga, jangan di zino. Tapi boleh. Jarang nanti zina tapi rada delok tok. Wis itu taksir mau bena rumah. Terus Nabi jawabnya lucu. Dia mau sholat jamaah enggak aku? Nggih. Ya wis iku cukup. Soalnya ini paket iman ya, paket awam. Ono nek Gusti Nabi kula bar ngeten-ngeten. Ya Nabi jawab. Wis ngono tok. Kamu tuh. Ayo dungo tak warai. Ya masyhur sing kula ajaran jeneng Allahumma maghfiratuka sa'un dunubi wa rahmatuka arja'in ini. Makan. Sama ada pintu. Terus mau pintu. Orang mau riwayat satu pintu tu. Terus mau pintu. Terus pakat gofiralah. Pakat gofiralah. Kalau semua tu pakat gofiralah takkan. Terus berakhir mesti sepuluh. Jadi pakai awan tu. Jadi kita agar tahu ya awam malah. Nak ngalim enak meneng. Agar mulang terus sepuluh. Malah enak meneng. Wah, wong alim langit bumi kan nggak bisa kuat. Masyhur hadis sih. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitan. Wong nak alim itu langit bumi dalu sepuro nganti iwak sak sepuro dalu. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku emang lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan yang dijawab Nabi ku hak. Cuma saya ini golek hadis wa innal muta'allimah kok orang ketemu. Hadis kabeh wa innal alimah sing ngalim. Saya coba aku golek riwayat sing wa innal muta'allimah. Sing belajar, lah nek iku ono, ya kowe wis mlebu iki. Riwayatnya hanya dua, wa innal alimah sama wa inna mu'alliman nasi al-khairah. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mu'alliman nasi al-khairah dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya astaghfirullah man fis samawati wal ardi. Dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Itu jelas termasuk Jibril minta papan atas itu mustajab. Wa man fil ardi termasuk wali abdal, wali kutub, uswah dan terus. Hatal kita berbanget aman, kok aman. Ini lagi paket awam, apa paket alim, apa medium. Nah kalau medium itu ya semalam ya minimal itu 100 kali. Mulai di awam ya. Pengkulauan malah apa? Kalau sering mau coba dulu, ada jalur yang mau coba dulu. Wah baru itu mau coba dulu. Kadang mau coba di kamar tidur semua terus. Uang bolak balik badi istighfar, orang tahu kasih. Maksudnya gara-gara ini kalau tak habis bina, kalau lu sering tangis tengah sekawan, ini badi istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya karena saat sholat 2 rakaat kan pasti ada istighfarnya, ada Rabbi firli warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi itu mesti terseling, mesti pasti kalau hukum sejanda. Sing aku yakin gue kurang iso, gue yakin, aku yakin. Orang kau suudon, gue yakin. Terutama misalnya ini bab haji ya tentang haji, misalnya mikot songkot jidah itu sah tawas. Terus ngambil jam tangan sing ono jahitannya itu sah tawas. Apakah jam tangan termasuk pakaian ihram atau enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ihram apa pada tas? Menurut tersiksa, ya akhirnya sih menguras itu. Saya kita berdiri, orang ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit.
Kategori pakaian itu apa? Dia kan nggak tahu tersiksa. Mereka kira wong alim. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian, katoan dekat apa. Sekarang sing nyakang, sandal misalnya. Makanya dari Imam Ghazali, pokoknya gawe nanti rasa pikir teman-teman, delok amalun nas, delok apa? Umumnya pakaian sedikit ulama melidisi yang mau pakaian putih sama putih itu gak berjaya, gak ngebokno sandal. Saya tak takut, pulang muncul, pulang kecelok wong alim. Iku pas kaji dari anak bangun sampai delok sandali bangun, sandali saya semua alim-alim, sandali beberapa wong alim sing gak sari tak delok. Rata-rata sandalnya juga berjaya. Nah umpama berarti pakaian itu gak ngelebono. Terus kemudian sekarang nopo Mas Bro misalnya satu mintoko. Tuhan itu menangi era kiai kuno kiai misbah itu nak nganggo mintoko ya mintoko sih berjaya. Saya ini doa kayak nganggo buatan gaya jemur kan jelas berjaya terus. Saya ini mulai doa kayak promosi nomin toko tidak berjaya. Nah cara pulau malah repot kan berantok umat karena nanti itu nak mau turuti sesuai darah sandal orang berjaya. Kalau ada nganggur jam tangan sing kalep berkono apa? Benar. Lalu kalau rodo nekat mengkut di sebuah pangeran ketika wong nganggur sabuk sing gak apa? Wong nganggo sapu dhisik model kuno tengono cek. Oleh sulang semantap pangeran di sini spekulasi lah. Yang penting orang ana gerakan apa-apa wajib gak ber. Jadi uangmu harus ditekir ngalim itu banyak repot. Lalu kalau repot, kalau rakop berpikir duit itu serapot. Itu ya kok urep kan. Mereka tersiksa. Misalnya saya berdean ini. Dia nak wari caranya jadi wong alim, justru kalau ngaku ben kowe jadi wong alim ben roh carane, paling gak iso ibu-ibu. Misalnya saya ikhram. Saya orang ikhram itu boleh enggak saya motong rambut atau kuku? Enggak, jawab saja. Enggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul. Saya mau tahallul setelah sa'i misalnya. Saya boleh enggak motong rambut saya sendiri? Buarani rawan terus wayahe. Tahallul, bu arani oleh pisnya jadi ikhram. Kira tahu bingung mana tuh? Merkoralim, itu moralim penak. Terus kau penak pola aku tak, kau cip penak itu pola ini. Mas umroh haji orang awam lu ini aku gak berlanjut. Aku sampai dulu gusti kalau orang ngono bisa. Penak itu. Iya, jadi haji kok pariwisata, kok pariwisata, jadi bareng-bareng tahallul itu. Ibu, aku orang wong alim sing was-was ora seneng. Dek lu tahallul golek wong sing halal kon. Ibu. Ya tapi tak pikir sing halal lah mantan mukhrim sing dhisik. Kena sampe nyukur, boh Mustafa iki butuh sampura dhisik ikram ora. Kowe pas tahallul sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon. Yang senese pas ikram tor. Ayo coba, ojo bodoni, ojo bodoni. Ayo coba, pas ikram tor, ngoncong ayo. Orang-orang anak sahabu mesti tak golekno sing sah. Coba, sok sufi. Iya, pertanyaannya adalah berarti kowe ngongkon wong sing lagi ikram kok ngetok rambut kan? Oleh kan? Maksudnya oleh buat lakon itu. Yo saya buat lakon ini saya ngomong menurut Ki Haji Mustafa misalnya. Tapi ini ruang kaji cilik. Umrah kaji apa? Kaji cilik. Kaji-kajinan maksudnya. Saya tuh punya pengalaman gitu Mas Bro. Akhirnya boleh kita dulu. Akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kitab Al-Hajj Fadhil Ahkam. Sampai kitab kan khusus. Ternyata Sayyid Muhammad juga punya keislaman yang sama. Itu ditulis. Wa yajuzu khalqul muhrim lil muhrim akhar. Dadi wong muhrim ya wis kok rambute muhrim sing kok mau kado ngalim iki tau tersiksa. Jadi mau tersiksa nih wong ihram ora oleh ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i dene kan piye orang tahallul apa?
Naruh tahalul awal dia kan rawleh ngedok. Padahal di sana tahalul nak ngedok. Terus ada pertanyaan mana aku? Kalau Said Muhammad ya sakit, alim sakit, maksud suka terkenal tetap sakit. Aku sering tersiksa berpikir, kemudian sekali berjalan Muhammad, aku tersiksa menang di takut tak dunia. Aku sentakut orang rakam gini bingung, kemudian sentakut orang tak dunia. Saya kita beda menang misalnya. Wong bar haji, tahalul ya, misalnya bar sa'i, tahalul awal lah. Terus moro tukang cukur rambut, ya kemana ya? Moro tukang cukur rambut, dia dia nih orang tunggal dia, apa gitu? Tunggal, apa? Tunggal dia. Iku sedurunge dicukur kan disemprot apa? Sabun, spray, pokoknya pewangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tapi aku ora ngomong cek penak ya. Dadi aku bertakalun aku ikhtiar yo wedi ngebot pengi mate kanjeng Nabi. Ikhtiar lho hati-hati wedi ngebot pengi mate itu. Ora ikhtiar aku kadung alim, rasonan kono kan yo ora iso. Akhirnya aku ngowah kata tahan. Bapak kok gak tahalul semua spesial yang gue rakyat hukum banget bulan ini kumpulan berbagi kau bener sekawan singkat cerita itu tenang isu-isu itu aku urung tahalul bar setengah itu kan pulau bakdo saat sekitar setengah empat dini hari singkat cerita ngenteni setengah 6 itu ngenteni tukang cukur baber sobek ternyata tenang Pak Pur nengone itu sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melu, aku ya antri, aku wis dake. Mergo nek kancaku sing awam ora kena hukum. Pengiran ra mentolo lah, ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong selonang entek akeh terus gak mikir dadi kan aman. Sampai kan gedung udah wong alim. Mabar ono salat batal kok ingkana aliman. Nah alim jarak mana bodoh gak batal. Kok enak tuh bodoh. Mereka agar batal aku pikir-pikir aliman. Jadi gedung-gedung alim pertama kena hukum aja. Kalau orang sing kelakuan ini itu tiru. Itu akhirnya juga dipakai oleh Said Muhammad Habib Zain orang-orang alim. Dibahasnya begitu. Jika tapi sewis kadung awam terus nawam ya, tapi nak kadung tunggu ya nyorok gini. Ini rada berat. Jika orang yang ihram yakin setiap di barbershop ya barber itu kok mesti tidak ininya. Apa itu? Spray apa? Dan spray itu maka dia tidak boleh. Dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke barbershop tadi, dia adalah kena resiko diwangikan oleh orang lain, tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hikmah karena tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ikhram kok ngalam no, haram no, belum saya halal orang oleh. Maka seperti ini kita butuh takbir. Dalam kalau mau tentang kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu nggak ada keterangan itu. Memang dibolehkan boleh orang yang sedang ikhram, pasti yang tadi ikhram yang purna tadi, yang hakikatnya kan sempurna tuh. Kan tinggal tahalul awal itu kan bersyarat melakukan dari 3 hal ini. 1 tawaf, rambut jimar atau apa? Ya kan itu kalau di umrah ya setelah sa'i lah kalau haji kan ifadah, rambut jamrah dan halku. Ini kan terus terjadi tahalul awal. Tapi kalau 3-3-nya dilakukan terjadi tahalul apa? Sani. Kuan kulo suwun Gus. Wong alim, kowe ora usah iri, nek wong alim ra istighfar ku jaluk nang sepuro langit bumi. Sing kulo itu ora usah iri. Mergo luwe akeh apa? Tersiksa. Akhir boleh kita guna berhak. Ternyata ono takbir. Jam tangan juga gitu. Jam tangan itu sebagian ulama darani oleh. Piye-piye libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau rida ini boleh rida ngarep dua izar buktinya mulai dicek ulama nak anggur sandal kira-kira akeh gak nganggo sandal slop jawab beda amalun nak akeh gak nganggo sandal slop terberjaya apa enggak padahal sandal kira-kira mbak arani pakaian tau orang
Wong mau dipakaian kok apik kok ora sandal. Kira-kira. Mboten. Nak pakaianmu apik kok nejam lho. Mboten, tadi pinter kok pinter. Saiki misale ana wong ihram rata-rata nganggo tas kantong enggak. Nggih, ana jahitane enggak. Sehingga akhirnya ulama membedakan, lalu yang enggak berjahit itu apa saja enggak boleh. Yang dipakai. Nah, ini yang dipakai tok untuk pikirannya wong lebokno tas sandal jas. Ngono maksudnya paham? Kowe tak ate dadi wong alim bener teksine iki. Nah, saiki ada wong ora ngaji be ulama pikirane yang enggak boleh berjahit itu yang dipakai. Akhirnya terlalu tiang lebokno. Jam. Paham ya? Berarti sih bener nih, kalau kita jadi wong alim kita tahu, yang nggak boleh dipakai orang ihram berjahit itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai lebih mahal. Ini aja beda saksi ini berbeda. Kain dua, taliannya gak popo. Lalu taliannya gak popo, sono wong mau kemul. Kemulan berjahit terus dulu. Makanya itu kan, itu di jalan Rasulullah malam mungkin saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggine peke-peke gitu misalnya ada orang ihram di hotel, terus dia mau mandi, dia kira-kira itu sambulan anduk, spontan jadi kan ayo jawab ya, kenal sama orang sah, nggak spontan, misalnya jangan beda tendikin gue anduk, berjahit kan, ya malah dia kayak masalah kan, orang alim kan gak kepikiran, alhamdulillah, kalau aku korban jadi orang alim lah dia suka. Aku kira-kira ini jadi waduk. Nah waduk nanti itu berjahit terus dianggap nganggu. Asal tuh, wong kok pena. Meskipun aku akhirnya anut amal tak semua wong waduk. Tapi ya pengira Gusti, niki kompromi dia umat kanjeng Nabi umatun marhumah umat kekasih jenengan pun tiru-tiru bareng itu semua. Agar izar berita, jadi sendiri berita di izar nopo. Akhirnya ini terjadi tau. Mungkin musim baca ini spesial ya. Boleh orang ngaji. Ini kan malam ini merasa sudah deh. Orang tak serak Mekah malah mulai Mekah godo Solo. Berarti panjang bener kebeniru nanti Indonesia. Dan jangan bulan tanggal itu pulang tuh. Mereka tanggal itu lahir bersurubik. Survei sering bulan itu kok pulang mana tanggalan divisi kok kapan yang Indonesia mau kawin itu cuma mikirin tanggalan itu kok pulang mereka tanggalan itu Komaria itu kok nah sering bisa beda tanggalan itu bisa mulanya nak Papua itu ya tuh lalu Aceh luwe bisa jadi wale mana ada Papua Ruya, punya acara rumah ibu tuh ya keliru, anak Papua Roh ya ada tuh, itu tanggalan itu, mana ngaji, udah. Ya tak cerita ini spesial nopo menghormati musim haji. Wong alim di ketersisaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampai ihram neng hotel kan spontan kan nganggo. Spontan lagi nanti mau ngono, nak turu ke kemulan tau aja aku. Tolong dino kemulan, terus kemulan berjahit orang aja bos. Sejak suruh kaji wae jadi semangat, nasi kaji mesti nak rasa. Jadi gue ada nyali, aku harus berjahit kaji kira ada nyali mesti. Ngomong deh konco wis kaji, nasi musyawarah muin be kulo. Nah kata kok ini, kau coba kas, kok kamar yang merasa. Ya wong haji itu nak nih hotel kemulan tau, pasti rom. Terus mulai bercerita. Selama ini begitu apa enggak? Enggak, selama ini begitu apa enggak? Begitu kan? Oh enggak lah, orang tahu kaji. Selama ini begitu apa enggak? Begitu. Mulanya Pulau Suwon di luar fakir-fakir yang masturah, yang maktuban, kita kudu duwe keberanian yang penting itu isar berita enggak terjadi. Dan itu anut amalun nas umumnya wong. Dia umumnya wong senang jatuh awam. Kalau mau tenang larangan dilarang kiai. Kiai ini mesti dilarang kiai ini bisa.
kiai ini dhisik sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane sampai aku bin Mas'ud dawa marwa'ul muslimun hasanan bahwa Allahi hasan. Kok umpama iku salah Pak Gandeng mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro mergo kiai ini dhisik yo negur. Nyatane selama ini agak tenaga yang negur. Problemnya zaman akhir akeh wong goblok. Orang nong negur kudu padha. Goblok iki lha kemarin perkara bolak-balik ya wong goblok. Tapi kita tahu iskal tuh selama ini. Aduh, gue ambil, wae kemulan yo. Makanya kan terus, saya misalnya kita berdiri, Mustafa Ikram, terus kemulan larang. Kira-kira orang darah ini, Mustafa pakai ada larang, kamu orang darah ini pakai? Gak ya? Loh, ini kan definisi pakaian ini. Ojo muni yang dipakai loh. Kau nak muni orang ikhram gak boleh yang dipakai itu berjahit itu boleh jam tas sabuk sandal yang dipakai. Mulai bahasa Indonesia lucu pakaian sama dipakai beda banget. Ya iya mulai kita jadi wong alim ditakoi yang gak boleh dipakai oleh orang ikhram yang berjahit itu apa saja? Apa ya? Kena yang dipakai, yang orang ikhram nggak boleh memakai atau nggak dipakai nggak no? Sandal tak. Ya. Padahal prakteknya kan nggak apa-apa. Mau rasa jadi malu itu sudah bukan di terang. Ya makanya ini penting kalau terang. Yang penting pokoknya wong ikhram itu nganggo izar berida di salah simpakan pokoknya nganggo sing gak sen yani ku layu kolu diwiri dalika tidak yani ku reso darani meskipun di wong misalnya nganggo anduk atau pas turu kemu aja-aja kan yo jauh kan yo kemulai itu dipercaya dari itu kalau lu es kecelok wong alim udah kalau nanti haji bareng bangun kalian guru bukan jarak tapi ditertir haji bareng semua syukur sekali kalau lu sampai kemulai tak ditanya udah jadi tersandar deh kalau ketemu habis ngalim mana itu kalau kita butuh aku lalu benar konsensus orang apa butuh boleh takbir ya kang Ewan pokoknya boleh amalin ulama tapi yang ulama itu ya lu hati-hati tidak berpengaruh jadi guru-gurunya bisa pegangan. Jadi, tapi ya gue mau krono ikhtiar nanti orang mulai terapok. Belum baca tuh Tegal lu sapi. Marah tuh Tegal gak seru, kayak itu agak pati so nangis. Komna kasih tugas, wah seragam aja, malah untuk bagi. Pokoknya kasih seru loh, pokoknya Abdul Tegal. Terus tuh nyari butok, kaji. Mulai disalah anak putu dan perkara warisan bisa. Wah, guys, pangeran hampir sama Bruno tak mentol ya. Oh itu korbannya wae mau. Kalau nanti ditombol kasusnya persis konten itu. Ada Tegal mau sito anaknya ke atas. Soan pulau, terus tiba-tiba kira cukup pulau untuk kaji. Anak pulau nyala orang gue. Dari gua anaknya ke soan pulau. Ini tuh apa lah kaji orang mikir apa? Pulau ibu buya, dilapuri bapak ibu, dilapuri anak ibu. Gus, lalu orang tekan, nggak dikira tak perlu tekan. Lalu kemudian kan nggak perlu. Kue wajib no haji nih konteks seperti ini cara fikih ya salah, paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betu ya salah. Artinya kita tekan. Barno, wong bapak ambil anak itu kan rukun dhewe nek goreng. Wong tukaran iki kebutuhan. Ora tukaran bab iki ya bab yang lain. Jadi ya serah perlu kadang kiai memaksakan jawab lho apa dijawab. Engko ya ono masalah iki. Barno lho wis. Lha kok sowane kulo, mak kulo jawab ibu iki. Mesti lho kok boten tegas. Nah ini kira perlu tegas. Sing tegas yo ngamuk-ngamuk yo mriko. Wadratus nak. Watama mau haji dari sempurna haji di gambar video. Wajah di video lima pun amil kalau nyembelih hewan. Awil amdati kau ngekek itu berapa mu? Tidak jika nalikan ditemukan apa sabab dua sebagai tidak lagi kam. Uji dua kam macam notoladi haing tidak. Atau yusim dua atau tidak sunat notoladi haing tidak. Awalam yujad atau raden temukan apa sabab tidak sudah salah. Balik ngelakoni sopowong al tidak dan tidak merkoli tidak di karena ini. Iya, jadi video itu bagus.
Cek ono sebab wajib, cek ono sebab sunnah. Atau sama sekali nggak ada sebabnya, cuma dia melakukan itu karena ikhtiar. Wa tamamul iman itu sempurna iman di jihad iklan jihad. Ini jelas. Zaman Indonesia itu serompanan jihad ya. Diduai biasa aja ilah dini haki mari agama sendiri. Jadi jihad itu ragu dulu ngebom, ragu dulu ekstrim. Mulai aja tuh tenanan aja ilau. Wah itu jadi jihad. Jelas diduai iklan aja ilah dini haki mari agama sendiri. Bener, itu jenenge menapa? Alhamdulillah sudah ngaji bareng bersama Cahaya Ngaji. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.